wawancara dengan TKSK Stonolat merangkap Tagana, merangkap Tagana, merangkap PSM, merangkap PSM, juga Karang Taruna. juga Karang Taruna. Ya, pilar-pilar sosial lengkap. Nah, pilar sosial. Ada apa bang? Bagaimana dengan dampingan Bapak terkait dengan di kecamatan wilayah di Stonolat mengenai Tah DTKS, terjang dalam pendampingan TKSK penuntasan lintas kemiskinan. kemiskinan. Baiklah. Untuk sementara ini penuntasan kemiskinan di wilayah Sultan Daulat, baik dia melalui data BDT atau DTKS, potensi kesejahteraan sosial yang kita tangani itu untuk sementara ini kegiatan-kegiatan lapangan kita sehubungan dengan COVID-19 maka terkendala di seluruh sektor bantuan seperti pemberdayaan ekonomi baik web ataupun pemberdayaan keorganisasian pilar-pilar sosial. Demikian yang bisa kami sampaikan. Harapan kita di 2021 pemerintah Kota Darussalam beserta pemerintah Aceh dan Kemensos RI bisa melimpahkan bantuannya untuk memperdayakan masyarakat kita. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih panjang diskusi kita ini. Diskusi aku bukan ada masalah. Nah, diskusi kita ini terkait dengan penanganan kebakaran kemarin. Bagaimana dengan Distribusi bantuan dan juga penanganan di lapangan? Ya. Untuk dampak korban kebakaran di Desa Sigrun, Kecamatan Sultan Daulat yang berjumlah sekitar 19 unit ludes habis, itu untuk sebagai bantuan masa panik korban kebakaran makanan siap saji sudah kita serahkan dan rencana hari ini akan kita antar bantuan berupa perlengkapan kamar tidur atau tidur tilam atau spring bed beserta bantal-bantalnya untuk yang terbakar ludes. Demikian yang bisa kami sampaikan. Bang Pohan di dalam kerja atau sebagai relawan TKSK udah berapa tahun berkecimpung di masa kerja di wilayah Sultan Daulat mulai dari tahun 2008 sampai saat ini. Itulah masa kerja yang sudah kita lakukan. Di dalam bekerja selama ini apa pengalaman yang berharga terhadap pementasan kemiskinan di wilayah Kota Darussalam, terutama khususnya di wilayah Sultan Daulat? Nah, untuk penuntasan kemiskinan pengalaman yang paling berharga ketika kita sudah bisa menyalurkan dan memberikan bantuan dan bermanfaat bagi penerima manfaat ataupun KPM. Rasa syukur terima kasihnya itu tidak bisa kita bayarkan dengan uang, hanya dengan kesenangan dan kebahagiaan yang dapat kita terima. Itulah yang bisa saya sampaikan karena di sosial ini yang paling kita gemari, yang paling kita senangi ketika kita memberikan sesuatu yang bisa bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan kita. Begitu dia Abang Anda. Sejauh ini pengalaman ketika bersentuhan dengan masyarakat, apa peristiwa-peristiwa bagaimana TKSK untuk meyakinkan ketika ada menyampaikan bantuan atau semacam merangsang pola pikir masyarakat bahwa tidak selamanya masyarakat itu mengharapkan bantuan. Yang pertama sekali kita lihat dasar untuk penerima bantuan. Yang pertama sekali kita lihat, kita survei orangnya, kita lengkapi berkasnya, baik dia
data BDT atau DTKS, lalu kita lakukan verifikasi, kita lakukan survei, kita lakukan monitoring, kita tanya kemauan masyarakat kita, usaha apa yang akan dia lakukan supaya kehidupannya bisa berubah dari yang semula awalnya dia miskin, tukang pancing, bagaimana supaya bisa dia buka usaha kolam sehingga menampung si pemancing. Demikianlah salah satu contoh. Dan contoh yang lain lagi, contohnya dia pembuat gorengan. Kalau nanti kita kasih peralatan, dia bisa menjadi home industry, bisa mengembangkan potensi-potensi usaha, dan peminat-peminat masyarakat, ya peminat-peminat lingkungannya bisa dapat membeli dan berbelanja terhadap usaha yang dia lakukan. Begitulah cara kita untuk melakukan survei atau memberikan bantuan sosial terhadap masyarakat kita. Terkait dengan dukungan pemerintah, terutama pemerintah daerah dan juga kecamatan terhadap keberadaan TKSK sebagai ujung tombak dinas sosial di lapangan, bagaimana selama ini? Dari pihak pemerintah Kota Gunung Salam, baik dari kecamatan, hanya dukungan sementara ini hanya berbentuk moral. Kalau bentuk pendapatan belum, karena memang ya kita lintas kerjasama, kita sebagai relawan lintas kerjasama kita baik dari Kemensos ataupun Dinas Sosial Provinsi, kita adalah perpanjangan tangannya. Dari Kota Gunung Salam, ya baik honor ataupun pendapatan belum ada yang ditambahkan, baik dari kecamatan pun tidak ada. Hanya bila kita melakukan pendampingan sesuatu, itu nanti ada namanya dana pendamping khusus. Tapi kalau dana khusus yang diberikan terhadap kita baik operasional belum ada sampai saat sekarang ini. Itulah harapan kita kepada pemerintah Kota Gunung Salam. Nah, untuk para kami TKSK ini kalau bisa agar dibuatlah suatu anggaran bagaimana supaya kami bisa cepat mengcover masyarakat kita untuk mendapatkan data, memberikan pelayanan, mendistribusikan bantuan, mendampingi penerima bantuan, baik yang penyandang cacat ataupun orang jompo ataupun WRC dan banyak-banyak PMKS lainnya. Untuk saat ini apa yang program prioritas di Kecamatan Sukandolat saat ini? Dampingan semacam web berapa sekarang titik-titik binaan daripada dinas sosial? Kalau untuk sementara ini titik binaan dari dinas sosial berupa web untuk di tahun 2020 hanya kita bentuknya sisa pelaksana kerja 2018-2019 yang kita lakukan pemantauan ulang. Karena di 2020 ini kita belum ada lakukan eksekusi distribusi bantuan, belum ada kita serahkan, sehingga kita lakukan pemantauan usaha yang pernah kita berikan di 2018, di 2019. Lalu bagian kelembagaan, keorganisasian yang berkecimpung di Sultan Daulat yang dalam pemantauan kita yang proaktif seperti Karang Taruna, kita akan berikan support, kita akan berikan hubungan jejaring kerja bersama Dinas Pertanian sehingga mereka bisa membuka usaha tani jagung, kebun cabai, begitu juga ternak ikan lele. Begitulah bentuk-bentuk potensi usaha yang kita berikan terhadap kelembagaan Karang Taruna di wilayah Sultan Daulat. Kalau usaha bagi perseorangan, karena ini dampak COVID-19 masih berjalan, kita pun belum bisa memberikan ataupun menyalurkan minat daripada masyarakat kita yang mengharapkan bantuan dari dinas sosial. Oke. Terima kasih. Apa saran Mang Pohan terhadap kegiatan DTKS yang saat ini dilakukan? Saran kami dari TKSK umumnya Sultan Daulat, pelaksanaan DTKS kita harapkan nanti kegiatan yang dilakukan oleh PCL, PML, baik koordinator verifikasi dan tim
Semoga data yang kita lakukan itu akurat, jelas dan transparan terhadap masyarakat. Kita harus terbuka dan kita punya keinginan supaya semua masyarakat itu tahu mana yang memang layak untuk menerima bantuan, yang mana yang layak tidak menerima bantuan, baik itu yang sudah berjalan ataupun dalam pengusulan. Itu yang kita harapkan. Oke, terima kasih Bang Pohan atas waktunya yang telah menceritakan pengalaman tentang pekerja pilar-pilar sosial ataupun sebagai pekerja TKSK dan program-program selanjutnya. Ucapan silahkan channel YouTube saya ini. Ya, bagi pemirsa silahkan untuk subscribe. Pemirsa yang sudah melihat channel kami ini, Silahkan. ya silahkan like dan subscribe. Oke, terima kasih.